Hatta ini kakeknya adalah ulama besar dan pernah mukim di Mekah. Dia kembali ke kampung, dia lihat kampungnya itu jahiliyah, dan itu dia berhasil dia Islamkan. Semua putra kakeknya Hatta ini jadi ulama, kecuali satu yang tidak jadi ulama. Ayahnya Hatta tidak jadi ulama, kemudian nikah dengan masih keluarga Abu Salim. Dan ayahnya Hatta ini dia tidak jadi ulama, tetapi milih jadi intelektual. Nah, ketika mau berangkat ke negeri Belanda, Hatta pamit sama kakeknya yang ulama ini, karena kakeknya udah ngomong ke Hatta, kau saya tunjuk menggantikan saya. Jadi ya kakeknya udah milih di antara semua anaknya, nggak ada yang bisa diharapkan mengganti dia. Justru yang dia lihat cucunya Hatta. Terus Hatta menjawab, saya akan meniru perilaku kakek sebagai seorang Islam, tetapi izinkan saya sekolah di negeri Belanda. Namun walaupun saya di negeri Belanda, saya tidak akan keluar dari sunnah Rasul yang kakek sudah sampaikan pada saya. Disiplin waktu, disiplin salat di awal waktu, itulah misalnya. Nah, ini Hatta dari rumahnya begitu. Kemudian dia berangkat ke negeri Belanda. Dia ambil di Rotterdam itu Handels Hogeschool, sekolah dagang tinggi. Tetapi begitu dia terdaftar, begitu dia sudah bayar semuanya, dia masuk ke perpustakaan. Nah, ini model di negeri Belanda. Itu sebuah universitas itu tidak memang menawarkan mata kuliah wajib, tapi kemudian boleh memilih. Nah, Hatta mulai memilih. Dia pilihannya itu dia sesuaikan dengan kebutuhan bangsa dan negara Indonesia yang akan datang. Jadi dia belajar perburuan, dan dalam pertemuan internasional dia berkenalan buruh-buruh yang telah menguasai dunia. Nah, yang melakukan ini di Indonesia hanya dua, Tan Malaka dan Hatta. Hanya Tan Malaka, Hatta lebih berat kepada teori buruh. Kalau Tan Malaka dan sekedar kenal sama buruh tokoh-tokoh itu, tetapi kalau Tan Malaka dekat, akrab, sehingga dia bisa mengendalikan buruh di Australia misalnya ketika dia masih di negeri Cina. Jadi dekat. Nah, kemudian di negeri Belanda, di Rotterdam, itu semua yang basic untuk ekonomi dia sudah selesaikan, dan kemudian dia belajar juga ekonomi negara. Dia juga belajar pada Kranenberg tadi yang sudah disebut namanya Mengenai ilmu negara. Sebetulnya untuk seorang ekonom tidak begitu perlu itu, tapi dia dalami. Kenapa? Karena Kranenberg ini dia ahli juga sejarah. Nah, dia pelajari juga hubungan internasional, hukum internasional dia pelajari. Nah, ya. Dan dia mungkin di Indonesia hampir nggak ada tindakan-tindakannya yang monumental, tetapi dia
pernah mengadakan pertemuan internasional, pernah hadir dalam pertemuan internasional. Kemudian dalam pertemuan itu dia melobi tokoh-tokoh sehingga dia jadi orang yang menentukan di forum itu. Itu 2 kali. Yang terakhir adalah jadi 2 kali ya pertemuan internasional. Yang paling penting di antara yang hadir itu tokoh-tokoh dunia. Untuk dari India, Nehru datang. Nah, dia diundang untuk pertemuan wanita internasional. Dia diminta sebagai pembicara. Tapi yang paling penting jasa Hatta ialah ketika di majalah yang tadi kita telah baca, dia sudah mengungkapkan Indonesia merdeka. Bayangkan, itu tertulis dan kita baca tadi. Dia sudah menyatakan Indonesia merdeka. Dan tidak hanya itu, dia uraikan untuk Indonesia merdeka ini apa saja yang diperlukan. Dia memikirkan konsep tidak hanya politik, tapi tadi sudah disinggung oleh dosen Unpad itu, lebih lagi ekonomi. Nah, kemudian dia berhasil dengan lobby-lobbynya itu menguasai forum pertemuan internasional. Waktu itu ada tokoh buruh dunia yang tidak ada orang yang berani membantah dia kecuali Hatta. Jadi Hatta waktu itu sudah hadir dengan Semaun. Jadi dua-duanya jadi presidium. Tapi yang tampil hanya Hatta. Hatta sempat bicara 2 kali pada awal pembukaan dan pada penutupan. Sehingga dengan sendirinya semua rumusan itu konsep Hatta. Dan di situ Indonesia merdeka jadi tema sentral. Sehingga seluruh dunia mengerti kenapa Indonesia harus merdeka. Kenapa seluruh bangsa Asia, Afrika harus merdeka. Itu konsep Hatta semua. Nah, di dalam PI, Persatuan Indonesia yang mahasiswa-mahasiswa di negeri Belanda ini, 3 periode. 2 periode itu Hatta duduk sebagai bendahara. Dan seperti tadi sudah dikemukakan, di organisasi sejak dia SD, sejak dia kemudian Milo, kemudian di Jakarta, dia selalu duduk sebagai bendahara. Jadi dia mahir sekali bagaimana mengendalikan uang organisasi, kemudian mencari donatur, dan ya boleh dikatakan organisasi mahasiswa di negeri Belanda itu tidak pernah kekurangan uang. Nah, hanya bagian terakhir sebetulnya Hatta tahun 26 itu sudah mau segera menyelesaikan studinya karena dia udah janji dengan profesor-profesornya untuk maju. Tetapi didesak oleh semua mahasiswa, tokoh-tokoh mahasiswa, supaya dia pada pengurus yang berikutnya jangan bendahara lagi, langsung jadi pemimpin. Nah, karena desakan itu, ya Hatta panggilan tanggung jawab pada bangsa dan negara lebih besar, dia terima sehingga ujiannya diundur. Jadi berkorban Hatta waktu itu. Nah,